Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan dan karunia-Nya. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dan juga kepada teman-teman semua yang saya sayangi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahratul Fauzia. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk pembelajaran melalui sosial media. Nah, alasan saya memilih menggunakan media YouTube karena pembelajaran lebih menarik dan memberikan kemudahan pada teman-teman semua tanpa harus melakukan tatap muka. Kenapa saya tidak memilih media seperti TikTok ataupun Instagram? Karena tidak semua orang itu menginstal atau mempunyai aplikasi tersebut. Lain halnya dengan YouTube. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu konsep dasar puasa. Adapun yang nantinya saya akan jelaskan yaitu mengenai pengertian puasa baik dari segi bahasa, istilah, dan juga dari para ahli. Yang kedua, tujuan dari berpuasa. Yang ketiga, dasar hukum berpuasa. Dan yang keempat, tata cara berpuasa. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian puasa secara bahasa. Pada setiap tahun, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, tepatnya yaitu pada bulan Ramadan. Ibadah puasa tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, tetapi juga dapat dilakukan dalam sehari-hari seperti puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Dzulhijjah, puasa sunnah Arafah, dan puasa sunnah Daud, dan juga puasa sunnah-sunnah lainnya. Adapun pengertian puasa secara bahasa, pada hakikatnya puasa itu menahan diri atau menahan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu adalah musuh dari setiap orang. Dari puasa banyak sekali hikmah yang dapat diambil, terutama dalam hal fisik, yaitu untuk menyehatkan fisik manusia dan juga pada masalah kejiwaan. Puasa secara bahasa atau etimologi berasal dari kata as-saum atau siam yang terdapat pada rukun Islam yang keempat dan memiliki arti yaitu menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Jadi, puasa secara bahasa ini yaitu menahan diri atau mengendalikan diri baik dari makan, bicara, maupun berjalan. Yang kedua, puasa secara istilah atau terminologi. Pengertian ini banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Puasa menurut syara adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, seperti keinginan bersetubuh dan keinginan perut untuk menuruti hawa nafsu. Puasa dimulai pada saat terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Dapat dilakukan pada hari apapun kecuali pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha, hari-hari tasyrik dan juga hari-hari Sya, dan dilakukan oleh seorang muslim yang berakal atau tamyiz, suci dari haid, nifas, dan juga wiladah. Selanjutnya, yang ketiga, pengertian puasa dari beberapa ahli. Di sini saya menyampaikan dari 2 ahli. Yang pertama dari Yusuf Al-Qardawi.
Menurut Yusuf Al-Qaradawi, puasa yaitu meninggalkan dan menahan. Dengan kata lain yaitu menahan dan meninggalkan sesuatu yang mubah seperti nafsu perut dan juga nafsu seks dengan nilai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, puasa yaitu menahan diri dari makan, minum, dan berjima, dan disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Karena puasa ini mengandung banyak manfaat bagi kesucian, kebersihan, dan juga menjauhi dari segala akhlak yang buruk dan juga akhlak yang rendah. Selanjutnya, tujuan dari berpuasa. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah SWT. Bertakwa kepada Allah SWT merupakan salah satu yang menjadi tujuan seorang muslim dalam melaksanakan ibadah puasa, yang mana mereka akan mendapatkan ketakwaan apabila ia berpuasa tidak sekedar menahan haus dan lapar, tetapi ketakwaannya diperoleh ketika seorang muslim berniat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho dan menunaikan perintah berpuasa ini sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, introspeksi diri. Saat berpuasa, seorang muslim menahan hawa nafsunya. Hal tersebut menjadikan seorang muslim lebih khusyuk dalam menjalankan ibadahnya. Saat seorang muslim fokus beribadah, maka jiwa dan raganya pun akan senantiasa merasa lebih tenang. Nah, ketenangan itulah yang mampu mendatangkan suasana hati yang baik untuk berintrospeksi diri. Yang ketiga, melatih untuk menahan diri. Jika tidak berpuasa, maka manusia dapat melakukan berbagai hal secara berlebihan. Contoh tentang makan, minum, ataupun berbuat sewenang-wenangnya. Nah, dengan berpuasa, maka ia senantiasa dapat mengontrol segala perbuatannya yang berpotensi merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yang keempat, melebur dosa. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dengan segala akal dan pikirannya. Tetapi hal ini tidak membuat manusia senantiasa jauh dari perbuatan dosa. Manusia justru seringkali berbuat kesalahan hingga dosa besar. Untuk itu, salah satu menghapuskannya yaitu dengan berpuasa. Yang kelima, menghindar diri dari perbuatan maksiat. Selain menahan makan dan minum, berpuasa juga senantiasa untuk menjaga seseorang muslim dari perbuatan yang sia-sia. Salah satunya yaitu berbuat maksiat dan kejahatan. Dengan berpuasa, senantiasa akan merasa dilindungi dan semakin dilihat perilakunya oleh Allah SWT. Maka dari itu, seseorang yang menjalankan puasa akan lebih terfokus untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, yaitu dasar hukum berpuasa. Jadi, dasar hukum puasa ini terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah SWT mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada para pemeluk agama sebelum mereka. Pada ayat tersebut telah dijelaskan sebab-sebab diperintahkannya puasa, dan Allah menjelaskannya perintah puasa dengan menerangkan sebab diperintahkannya puasa, dengan menjelaskan manfaat-manfaat pada berpuasa, mempersiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk mempercayai derajat
dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang dibolehkan demi mematuhi perintahnya dan demi mengharapkan pahala di sisinya, supaya orang mukmin termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya, menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya yang keempat yaitu tata cara berpuasa. Yang pertama yaitu melakukan niat. Terkhusus pada puasa Ramadan, niat dilakukan sebelum fajar. Apabila seseorang tidak berniat puasa sebelum waktu fajar, maka puasa Ramadannya dianggap tidak sah. Yang kedua, menahan perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, muntah apabila dilakukan dengan sengaja dan lain sebagainya. Dari waktu terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Yang ketiga, melakukan berbuka puasa dengan menyegerakan membatalkannya. Disunahkan berbuka dengan memakan makanan yang manis dan meminum air putih. Jadi pada kesimpulannya, puasa ini menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dan dikerjakan mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam penjelasan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.